Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ini calon suami saya, namanya Mas Fadil. Ini Raka, anak saya. Katanya kamu punya anak perempuan. Apa dia nggak bisa datang? Nggak mungkin datang lah. Orang dia nggak setuju sama pernikahan ini. Lagian kenapa sih? Udah tua bangka kayak gini masih aja nikah. Desta, jaga ucapan kamu. Kalau begini saya jadi nggak enak hati. Karena anak saya Raka sama sekali nggak ada masalah kalau saya menikah lagi. Mas Fadil, tanpa izin mereka juga, kita tetap akan menikah. Kalaupun pernikahan ini dibatalkan, saya nggak ada masalah nih lah. Karena saya nggak mau nantinya hubungan kamu dengan anak-anak kamu jadi renggang. Enggak, Mas. Tanpa izin mereka juga, kita tetap menikah. Tolong jangan batalkan acara ini. Ya. Ayo kita lakukan pernikahan ini. Baiklah, mari kita mulai jab kabulnya. Silahkan jabat tangan saya. Ibu tega banget ya. Ibu tetap menikah. Padahal anaknya nggak setuju. Nilam? Mana dia? Nilam! Nilam! Kamu di mana? Nilam? Nilam! Pak, bangun Nilam, Pak. Nilam! Nilam! Kamu kenapa, Nilam? Dia, ibu kenapa? Buka matamu, Nilam. Buka matamu. Ibu kenapa, Bu? Bangun, Nilam. Bu, ibu kenapa, ibu? Ibu kenapa, Bu? Ibu jatuh dari tangga atas. Bu, ibu kenapa, ibu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Dari hasil pemeriksaan dokter kepada jenazah ibu kalian, dokter bilang diserang penyakit jantung. Jadi kemungkinan besar itu yang menyebabkan keseimbangan ibu kalian terganggu, sehingga terjatuh dari tangga dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Kenapa Om harus menjelaskan sedetail itu, Om? Apa ada yang Om sembunyikan? Saya menyampaikan apa yang dibilang dokter. Kasihan banget ibu, harus meninggal di malam pernikahan yang sangat dia inginkan. Padahal saya sudah peringatin. Jangan nikah di malam Jumat Kliwon, Pak Mali. Bisa bawa kemalangan. Sekarang terbukti kan? Kamu jangan ngomong macam-macam ya. Ibu saya sudah meninggal. Tapi ada yang aneh. Sebelum ibu meninggal,
ibu itu sempat nunjuk ke arah tangga yang paling atas. Atau jangan-jangan ibu itu meninggal gara-gara didorong sama orang. Tapi siapa yang dorong, Mas? Kenapa aku yakin kalau orang yang udah nyebabin ibu aku meninggal itu adalah Om? Nggak mungkin saya menyakiti ibu kalian. Karena saya sangat mencintai dia. Jadi nggak ada alasan untuk saya menyakiti ibu kalian. Apalagi menghilangkan nyawanya. Tolong ya, jangan tuduh ayah saya sembarangan. Oh ya, nggak ada. Kebetulan saya dan juga Sanas sudah menyelidiki Om. Dan ternyata Om itu banyak banget utangnya. Dan saya yakin Om itu sengaja nikahin ibu mertua saya karena mengincar hartanya kan. Iya, saya memang banyak hutang. Tapi saya menikah dengan ibu kalian bukan karena hutang. Justru ibu kalian yang ngotot mau menikah sama saya. Gak usah ngebela diri lagi. Ibu saya sekarang udah meninggal. Jadi mending sekarang Om keluar dari rumah. Tolong jangan begitu. Biar bagaimanapun ibu kalian ini istri saya. Saya mau tetap di sini. Kamu pergi dari sini. Kamu sudah buat ibu saya meninggal, ya. Dan kamu jangan pernah datang ke makam ibu saya. Pergi kamu dari sini. Pergi. Kamu tolong yang sopan sama ayah saya ya. Beliau ini orang tua, tolong hargai. Sopan kamu. Stop ya. Tolong jangan bikin keributan Pak Kamil. Om, lebih baik Om dan juga anak Om pergi dari sini. Ayo pergi Om. Saya nggak terima kalian memperlakukan ayah saya seperti ini. Kalian lihat aja. Saya pasti akan balas dendam sama kalian semua. Semuanya. Udah. Ayo kita pergi dari sini. Mereka masih aja nggak mau ngaku. Aku harus ngecek CCTV di rumah. Biar aku bisa tahu sebenarnya siapa pelakunya. Pelakunya bukan orang bodoh. Dia nggak mungkin lewat pintu depan yang ada CCTV. Benar kata Sanas. Tapi aku nggak terima, Kak. Ibu sudah meninggal. Aku harus cari tahu siapa pelakunya. Sudah. Sebaiknya Pak Desta sama Bu Sana juga Pak Firman ikhlasin kepergiannya Ibu Nilam. Ini sudah takdirnya. Bukan apa-apa, kasihan Bu Nilam. Di alam sana nggak tenang kalau kalian ribut-ribut gini.